Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku Kemarem kamu nyekseni sepiro kesungguhanku Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabar orang baik, sehat? Alhamdulillah. Kalian masih ingat nggak ada video viral yang mengatakan dalam penentuan Idul Fitrinya ya, salah satu ketua atau dari pemuka salah satu aliran Islam yaitu namanya aliran Islam Aulia. Aku takut salah penyebutannya. Jamaah Islam Aulia ini pernah menyampaikan satu statement yang viral di beberapa media di Indonesia. Salah satunya adalah katanya beliau menentukan tanggal 1 Syawal atau ketepatan dalam merayakan Idul Fitri itu karena mendapatkan telepon dari Allah. Atau beliau sedang teleponan sama Allah. Masih ingat dengan video itu? Masih tahu? Jadi yang Mas Tulus akan bahas adalah video itu ya. Mas Tulus pengen bahas sedikit saja terkait dengan jamaah Aulia yang kemarin merayakan Lebaran lebih dulu 5 hari sebelum kita atau sebelum anggota Islam atau jamaah Islam yang lain termasuk NU dan juga Muhammadiyah yang merayakan di tanggal 10 April 2024. Aku sempat ngobrol kecil dengan Eyang ya terkait dengan hal ini, bagaimana pendapat Eyang, lalu pandangan Mas Tulus tentang hal ini tuh sebetulnya apa? Nanti Mas Tulus akan jabarkan lebih jauh ya. Sebelumnya selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali dalam dan juga luar negeri. Yang baru pertama kali nonton, salam kenal, halo, nama saya Big Tulus. Yang belum support saya, yang lama atau yang baru, caranya juga gampang. Langsung subscribe, tombol loncengnya dihidupkan, kemudian pencet tombol like-nya. Like itu bermanfaat Mas Tulus. Like itu lumayan penting ya teman-teman. Jadi kalian harus like, share ke media sosial yang kalian punya. Sama satu lagi, jangan skip iklan yang pendek yang panjang boleh. Yang mau nyawer, ada tombol terima kasih atau support yang di bawah video yang bisa kalian manfaatkan buat yang mau nyawer Mas Tulus. Matur nuwun buat supportnya, yang sudah subscribe terima kasih, yang sudah like terima kasih, yang nyawer juga terima kasih. Pokoknya matur nuwun semuanya. Sehat, berkah melimpah untuk semuanya ya. Amin. Yang sedang sakit semoga cepat sembuh, yang punya masalah semoga masalahnya cepat selesai, yang sedang punya tanggungan hutang piutang semoga Allah jadikan cepat lunas hutangnya. Amin. Yang lagi seret rezekinya juga semoga dilancarkan, yang keadaannya sedang kurang baik sekarang amin, semoga segera Allah angkat, Allah rubah menjadi lebih baik lagi. Amin. Amin amin ya robbal alamin. Semangat teman-teman ya. Kita masih punya kegiatan. Saya terus ingatkan ke teman-teman yang nonton bahwa kita di setiap Jumat akhir bulan itu punya kegiatan yaitu bagi-bagi nasi bok ya, yaitu Jumat Semoga Berkah. Jadi setiap Jumat akhir bulan insya Allah kita itu akan bagi-bagi nasi bok, tapi tergantung izin dari Allah, tergantung sedekah dari teman-teman semua. Tapi bismillah, semoga Allah izinkan
untuk sedekah nasi box kita ini semoga terlaksana untuk Jumat di April 2024. Amin. Semoga juga Allah izinkan sedekah bumi kita untuk Nusantara segera bisa terlaksana atas kehendak dan izin Allah dengan jumlah sebanyak-banyaknya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Teman-teman yang masih pengen nambahin silahkan cek kolom deskripsi. Ada rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya minimal Rp12.000 saja, maksimalnya unlimited ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto di kolom deskripsi. Kalau sedekah bumi, biasanya Mas Tulus sematkan di kolom komentar paling atas. Rekeningnya Permata atas nama Tulus Rianto di kolom komentar paling atas ya. Oke? Terima kasih banyak orang baik. Semoga yang sudah sedekah bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Amin. Bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya, bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan segera dikabul hajat baiknya. Amin. Juga semoga sedekahnya jenengan jadi media tolak bala untuk jenengan dan keluarga, dan semoga Allah terima sedekahnya. Allah sampaikan sesuai dengan niat dan juga hajat jenengan yang bersedekah. Amin. Matur sembah nuwun, terima kasih. Teman-teman pengiriman minyak bidara sampai hari ini, sampai video ini tayang, Mas Tulus belum bisa mengkonfirmasi apakah akan ada pengiriman atau tidak. Oke? Terima kasih banyak. Nah, awalnya saya itu tidak tahu kalau ada jamaah selain, saya kan agak kurang tahu. Yang saya paham tuh kayak Wahabi saya pernah dengar. Kemudian LDII kalau tidak salah, karena saya punya teman dulu di kampung saya LDII juga. Kemudian NU Muhammadiyah. Saya baru tahu kalau ada jamaah Aulia. Karena kalau saya salah penyebutan saya minta maaf sebelumnya ya. Aulia yang kemarin di Gunung Kidul itu menentukan puasanya sudah sejak awal, kemudian lebarannya juga sudah mengawali kita yang dari jamaah-jamaah lain. Dan memang hal serupa atau hal seperti ini sebetulnya bukan sesuatu yang aneh di Indonesia, karena kemarin juga kita tanggal 10 sudah ada lebaran. Beberapa negara dan juga beberapa wilayah di Indonesia juga mengikuti, tetapi ada juga yang di tanggal 11-nya baru lebaran. Jadi menurut aku nggak masalah. Sebelumnya untuk para jamaah Aulia, Mas Tulus minta maaf, ini hanya sekedar untuk sharing, untuk sekedar untuk pembelajaran kita saja, supaya kita bisa lebih memahami lagi bahwa, karena banyak yang nanya, kalau dari segi pandang Mas Tulus seperti apa pandangan seperti ini. Nanti saya akan bahas secara detail. Ya, viralnya itu gara-gara Mbah Benu atau dari ketua jamaah Aulia ini menyampaikan video, kok bisa Mbah? Ceritanya lebarannya di tanggal 5, sedangkan yang lain baru tanggal 10. Bahkan Kementerian Agama baru menentukan itu di tanggal 9-nya. Ada sidang isbat dan lain sebagainya. Beliau menyampaikan, katanya, saya menentukan lebaran ini karena saya dapat telepon dari Gusti Allah. Saya ngobrol dengan Allah. Jadi saya bisa menentukan 1 Syawal atau Idul Fitri. Disitulah viral videonya ya. Waduh, besar, dibilang aliran sesat, dibilang aliran yang salah, kemudian juga ini adalah hal-hal yang tidak sesuai dengan syariah agama dan lain sebagainya. Kemudian beliau mengklarifikasi lagi bahwa penyampaian itu, nah memang betul teman-teman, orang Jawa itu kan kadang-kadang banyak sekali kata-kata ya, sanepo-saneponya orang Jawa tuh banyak banget. Jadi kayak megangin uang jajan anaknya. Misalnya anaknya dikasih jajan 1 juta, gue tuku es dawet. Ini hanya sebagai pengibaratan saja. Bayang nolek 1 juta gitu, gue tuku dawet pernah kena tinggu adus. Karena itu memang orang Jawa memang biasanya menggunakan kata-kata sanepo atau kiasan-kiasan seperti itu. Perlu kalian tahu ya, jamaah Aulia ini ada yang di dalam negeri sampai di luar negeri loh ya. Jamaahnya itu sudah ribuan tersebar di seluruh Indonesia sampai di luar negeri. Dan ketua jamaahnya atau kepala jamaah Aulia ini tadi Mbah Benu tadi. Yang kemudian beliau mengklarifikasi lagi, itu tuh cuma bercandaan saya. Istilahnya itu hanya kata kiasan, bagaimana dia mengatakan bahwa aku telepon sama Gusti Allah, kemudian, nah ini hal yang nggak mungkin juga memang teman-teman. Jadi kalau misalnya orang-orang secara spontan berpikir satu, agamanya, maaf ya, orang mengategorikan ini sesat atau aliran yang tidak pas, sesuai dan lain sebagainya, menurut aku juga wajar ketika orang mengatakan seperti itu. Karena videonya viral, dan yang pasti terjadi sebelum teman-teman yang lain atau umat Islam yang lain merayakan Idul Fitri. Terus beliau mengatakan seperti itu. Walaupun pada dasarnya akhirnya memang
sudah muncul lagi klarifikasi sehingga dijelaskan bahwa ini hanya sekedar bla 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 ya. Kemudian seperti itu. Lalu apa kata MUI? Aku sudah sempat cari tahu juga terkait dengan kata MUI. MUI sebenarnya tidak menyesatkan aliran ini, tidak menyesatkan aliran jamaah ini, tetapi sepertinya ketika digarisbawahi ini hanya menyimpang dan sepertinya sedang ada yang harus diluruskan. Karena dari yang saya baca, jamaah Aulia ini diketuai sama Mbah Benu ini ketika menentukan satu Syawal, menentukan puasa, tidak menggunakan syariah agama Islam, tidak sesuai dengan syariah yang sudah ditentukan. Misalnya kayak kita ada sidang isbat, ada pemantauan hilal dan lain sebagainya. Ini maaf kalau saya salah, mohon dikoreksi karena yang saya tahu beliau ini adalah orang yang memiliki keluihan apa sih? Orang yang punya kelebihan dalam tanda kutip. Mbah Benu ini disampaikan memiliki kelebihan tertentu. Jadi ketika menentukan menentukan lebaran dan juga puasa menggunakan perjalanan spiritual. Ini yang saya baca. Kalau saya salah mohon dikoreksi. Tetapi dalam Islam tidak ada jenis aliran Islam yang seperti itu, sehingga tidak dikatakan sesat, tetapi dikatakan menyimpang dan sepertinya harus diperbaiki. Karena Mbah Benu ini konon katanya, kalau saya salah tolong dikoreksi teman-teman, beliau menyampaikan bahwa ketika menentukan ini ada perjalanan spiritual. Karena Mbah Benu ini adalah orang yang memiliki kemampuan ilmu laduni. Dasar dari pembentukan jamaah ini karena tadi bukan karena dibilang tidak sesuai dengan syariah karena memang pada dasarnya menentukan satu Syawal itu harusnya begini, menentukan satu Ramadan itu harusnya begini. Secara Islam dijelaskan di Al-Qur'an, kemudian ada sunnah dan juga hadis. Jadi ini ada beberapa yang harus diluruskan sebetulnya, tetapi beliau menyampaikan penentuannya ini yang pertama adalah katanya telepon Allah ya. Dan ini aku rasa juga perlu diluruskan teman-teman karena dari berita yang beredar itu semuanya juga belum tentu benar. Belum tentu benar juga bahwa jamaah Aulia ini kan ditulis di berita di media sosial katanya menentukannya dengan perjalanan spiritual karena si Mbah Benu dikatakan orang sakti, orang hebat, punya ilmu laduni, punya pandangan lain sebagainya. Ini dari segi pandang dari teman-teman media yang menulis di media online ini yang saya baca. Tetapi kan secara garis besar ini belum ada investigasi khusus dari Kementerian Agama atau dari pihak MUI. Nggak tahu kalau memang sudah ada tapi belum dirilis. Saya juga nggak tahu. Tetapi saya bisa melihat sebuah video terkait dengan klarifikasi dari MUI bahwa mengatakan bahwa mereka tidak sesat. Tapi kalau dianggap ini dengan cara-cara yang sebelumnya ini dianggap menyimpang atau tidak sesuai dengan syariah agama. Dan kalau Islam tidak seperti aturannya, sepertinya juga ada yang salah dengan ini. Kalau dengan media itu. Tetapi saya sih begini, saya tidak mau menyalahkan aulianya, saya tidak mau menyalahkan netizen juga, tetapi pada dasarnya di sini harus ada yang kalian perbaiki ketika ini salah. Ya, harus ada investigasi khusus. Bener nggak sih? Karena kan kita cuma melihat dari media, ya. Katanya penentuannya menggunakan spiritual dan lain sebagainya. Kemudian penentuan satu Syawalnya karena Simbah Benunya ini adalah orang sakti, punya ilmu laduni dan lain sebagainya. Apakah ini masuk akal? Apakah Islam sebenarnya seperti itu? Jawaban besarnya tidak seperti itu. Jadi kalau misalnya, ini maaf, kalau saya melihat ini sebagai penyesatan juga sangat mungkin. Ketika sebagai penyimpangan ini juga sangat mungkin teman-teman. Jadi secara Islam, kalau dipandang dari segi pandang Islam, ini sudah pasti menyalahi aturan atau tidak sesuai dengan aturan yang sebenarnya. Kalau yang digunakan adalah betul-betul memang hanya perjalanan spiritual atau kesaktian dari kepala jamaahnya, menurut aku ini salah karena tidak sesuai dengan syariat. Jadi menurut aku ini salah. Kalau seperti itu, tapi kan belum ada investigasi khusus. Apakah siapa tahu mereka tuh punya ahli di bidang ini yang menentukan itu. Enggak kok, itu cuma berita, itu enggak benar misalnya. Jadi kalau mereka punya ini kita harus cari tahu dulu sih menurut aku. Jadi aku menyarankan satu hal saja. Kalau memang ini menyalahi aturan atau kalau ini memang tidak sesuai dengan syariah agama, dari segi pandang saya sebagai orang umum ketika melihat ini memang bukan sesuatu yang wajar. Kalau ini dilakukan hanya karena pandangan perjalanan spiritual atau dari segi kebatinan, aku nggak masuk akal dengan itu.
sebagai orang umum ya. Jadi aku rasa MUI, Kementerian Agama harus melakukan investigasi dengan ini. Karena biar banyak yang diluruskan. Kalau ini salah, kalau ini sesat, kalau ini memang tidak sesuai dengan syariah, harusnya ada penindakan, harusnya ada pelurusan, kemudian ada bimbingan, ada arahan yang mengarahkan mereka supaya tidak salah. Kalau dasarnya sudah mengarah ke kebatinan, bagi saya ini juga, saya orang umum, orang awam ya, saya orang umum, bagi saya sangat wajar kalau ini dikatakan salah. Tapi kita harus cari tahu dulu kebenarannya, karena pengikutnya sudah ribuan ya. Karena pada zaman Nabi itu banyak sekali eh orang-orang sakti ya yang diprakarsai oleh bangsa Jin kemudian menipu orang-orang seakan-akan bla 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 hebat sakti cuma buat narik orang biar nggak meluk Islam. Ini juga banyak pada masa lalunya. Ini salah satu hal yang saya tanggapi atau tanggapan saya. Nah, teman-teman juga nanya, Mas, saya sudah coba cari tahu, maaf sebelumnya, terkait dengan Mbah Benu ini, dari segi pandang penglihatan Mas Tulus, apakah benar beliau adalah dalam tanda kutip seorang wali, seorang yang memiliki keilmuan laduni, atau punya kelebihan, atau beliau ini memang punya sesuatu? Jawaban saya secara garis besar, saya melihat dari, maaf, dari nama, kemudian juga dari video-video yang saya lihat, memang beliau ini juga bukan orang biasa kalau dari segi pandang saya. Ya, beliau sepertinya memiliki satu kelebihan yang saya tidak bisa sampaikan ini secara jauh, tapi yang pasti ketika saya garis bawahi ini merupakan pertanda bahwa mungkin beliau dipilih untuk menjadi ini. Tetapi ada kemungkinan ketika, nah ini juga harus diluruskan teman-teman, ketika tadi ternyata Islamnya tuh mengarah ke sini, ada dari tradisi Jawa yang disatukan dengan Islam misalnya, atau dari ada kan sekarang aliran kepercayaan yang diakui sama negara. Ini juga salah satu hal yang sepertinya juga, makanya tadi saya bilang MUI dan juga Kementerian Agama aku rasa harus menginvestigasi ini sih, supaya apa ya, yang nggak lurus tadi bisa diluruskan, yang nggak nyata tadi bisa kelihatan nyata, biar sama-sama aman menurut saya ya. Maaf, ini dari segi pandang saya. Jadi aku rasa harus ada yang diluruskan. Kalau Mbah Benu tadi dikatakan, maaf kalian bilang sakti dan lain sebagainya, saya nggak bilang beliau sakti banget, enggak. Tapi kalau Mas Tulus melihat ada segi lain dari tubuhnya Mbah Benu, atau Mbah Benu adalah orang ini, saya minta maaf sebelumnya kalau tidak berkenan. Tapi saya melihat memang ada sesuatu yang spesial, yang memang ada di istilahnya di sekelilingnya Mbah Benu. Itu dari segi pandang saya, teman-teman ya. Dan terakhir ini kemarin viral juga video salah satu mantan dosen, orang pinter, gelarnya banyak, ketua majelis, ketua ini, ketua itu, khotbah di acara, sholat Idul Fitri yang justru khotbahnya ditinggalin sama orang-orang. Karena khotbahnya justru seperti halnya orang sedang berorasi yang menyampaikan kekesalan terkait dengan Pilpres. Ini nggak masuk akal. Teman-teman, masih ingat nggak sih sebelumnya awal tahun Mas Tulus sudah menyampaikan bahwa Eyang memberikan clue kepada kita, orang-orang yang mengaku nabi, orang-orang yang mengaku sakti, mengaku Tuhan, bahkan aliran-aliran sesat khususnya yang berhubungan dengan agama, ini akan muncul. Masih ingat nggak Mas Tulus bahas itu? Kalau masih ingat tulis di kolom komentar. Dan ini sekarang sudah nyata. Sebelumnya sudah bahas, kemudian muncul viral, mengaku nabi ya, kemudian ada yang aliran ini aliran itu, dan sekarang sudah muncul lagi aliran, dan aku yakin di Indonesia ini banyak sekali aliran-aliran tertentu, dan aku yakin juga mereka sudah merasa benar dengan alirannya. Ini makanya tugas Kementerian Agama dan juga MUI untuk memverifikasi mereka, ini apakah benar, ini alirannya seperti apa, kok bisa jauh banget perbedaannya dengan kita, kok bisa ada agama Islam yang menentukan tanggal 1 Syawal bukan dengan cara Islam tapi dengan ilmu kebatinan misalnya. Kalau misalnya ini benar ya, harusnya sih ada hal yang disampaikan atau diverifikasi lagi, dicek lagi, diselidiki secara detail apakah ini benar atau tidak. Menurut aku itu. Jadi kalau memang caranya seperti itu buat aku salah sih. Karena tidak sesuai dengan syariah. Nggak bisa ilmu laduni ilmu laduni kita buat bicara sama Allah secara langsung. Buatnya nggak ada. Aku tidak pernah tahu ada ilmu-ilmu semacam itu ya. Untuk kalau ke soal yang di masa lalu ada wali songo dan lain sebagainya, orang-orang yang Allah pilih aku rasa juga spesial. Tetapi maaf kalau kalian bilang Mas Tulus, kalau dikategorikan secara kewalian, apakah Mas Tulus melihat energinya sama dengan
para wali di masa lalu atau orang-orang yang sekarang sedang menjabat, ada Habib ini, Habib itu, apakah sama dengan itu? Menurut aku tidak sama. Jadi keilmuannya berbeda. Makanya ini kalau memang ini benar, kalau memang cara penyampaiannya atau penglihatannya dengan cara ilmu kebatinan, aku rasa harus dicek, harus diklarifikasi, harus direvisi lagi, dicari tahu betul kalau memang salah harus diluruskan. Menurut aku sih itu, ya. Harus dicari jalur tengahnya. Ya aku sih nggak mau kita berdebat atau berkelahi, tapi ini sebagai opini dari masyarakat biasa, saya sebagai masyarakat biasa, opini saya seperti ini, penyampaian saya seperti itu. Karena Eyang sudah mewanti-wanti kita bahwa aliran-aliran sesat, orang-orang yang muncul khususnya untuk menyerang Islam, ini juga akan muncul ya. Kemudian yang bahkan dari penyampaian Eyang sebetulnya tidak hanya Islam, tapi hampir semua agama akan ada penyelewengannya, akan ada sesatnya, tetapi lebih cenderung Islam yang akan diserang. Ini pandangan saya. Tetapi Eyang juga sama dengan saya ketika yang menurut jenengan niki pripun, apakah memang harus ada investigasi, apakah harus ada pengecekan secara dini? Jawaban Eyang juga sama, harus ada pemeriksaan khusus. Bahkan Eyang bilang Eyang bilang dengan apa adanya bahwa Aulia ini sepertinya ada sesuatu yang harus diperbaiki. Tapi di luar ini saya tidak tahu apa ya. Sekali lagi teman-teman, jamaah-jamaah Aulia kalau nonton video ini saya minta maaf. Tapi ini hasil opini dari saya membaca berita dan juga persepsi dari media online atau media-media berita yang beredar di Indonesia. Jadi kalau memang itu salah, kalian bisa klarifikasi, kalian harus bisa meluruskan, karena ini segi pandang saya sebagai masyarakat umum, dari segi pandang saya melihat berita-berita yang beredar. Jadi kalau memang ada yang nggak benar, harusnya, aku yakin pasti kalian punya jamaah, kalian punya majelis yang siap untuk menaikkan ini ke media, bahwa meluruskan. Kalau memang kalian sudah mengakui, oh ya ini salah misalnya, berarti harus ada yang diperbaiki. Tapi kalau kalian kekeh dengan keputusan kalian, aku yakin hisab ini kan banyak ya, dari jalur masing-masing itu hak yang sama, terserah, karena sekali lagi agama itu antara kamu dan Tuhan. Tapi kalau memang tidak sesuai dengan syariah, kalau memang tidak sesuai ya, berarti harus ada yang diperbaiki, berarti harus ada yang dibenarkan, harus ada yang diluruskan. Menurut saya itu. Karena Eyang nggak banyak bicara soal ini, Eyang hanya bilang untuk memperbaiki. Berarti ada sesuatu yang salah. Ini versi Eyang. Sekali lagi ini opini dari saya masyarakat umum. Saya nggak ngambil ini dari segi pandang agama apapun, tapi dari segi pandang masyarakat umum seperti saya. Kalau dalilnya begini, syaratnya begini, caranya begini, berarti ini ada yang salah. Berarti benar kata Eyang, harus ada yang diperbaiki. Aku harap sih teman-teman nggak boleh juga langsung menyesatkan, teman-teman nggak boleh langsung mengucilkan juga ya, karena ya oke, mereka minoritas karena jamaahnya aku rasa juga nggak akan sebanyak NU dan juga Muhammadiyah, tetapi kita nggak boleh juga. Kita doakan sama-sama kedamaian terus bersama kita, mau Kristen aliran apa, mau Islam aliran apa, hisapnya kemana, haknya masing-masing sesuai dengan kemauan kita. Tapi yang pasti kita tetap harus damai, Bhinneka Tunggal Ika. Kalau ada yang nggak benar, ada yang nggak lurus, misalnya di sekitar kita ada agama ini kok Kristen begini, kok Islam begini, Hindu begini, nih harus ada yang dikontrol ya. Teman-teman juga harus jadi apa ya, netizen jurnalism kepada masyarakat di sekitar. Kalau ada yang salah, laporkan. Kalau memang kurang benar, bisa dibenarkan. Kalau tidak lurus, bisa kita luruskan. Seperti itu ya. Ini segi pandang saya secara garis besar saya sebagai manusia pada umumnya atau sebagai masyarakat umum. Kalau misalnya ada perwakilan jamaah Aulia yang tidak suka dengan video ini, mungkin kalian bisa DM saya di Instagram bigtulus_official. Kalau memang tidak berkenan, saya akan turunkan video ini ya. Atau teman-teman setuju dinaikkan atau tidak, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Oke? Manfaat atau tidak, silahkan kalian cerna sendiri. Ini segi pandang saya. Oke ya? Terima kasih banyak. Nah, hal seperti ini atau cara-cara agama yang maaf saya tidak bilang Aulia sesat sekali lagi, tapi kalau hal-hal yang bisa menyesatkan agama, baik Islam dan lain sebagainya, khususnya Islam, ini sudah diberikan clue kepada kita semua bahwa hal-hal seperti ini akan muncul dan akan jadi kegaduhan. Jadi kita harus lebih waspada. Ya, teman-teman, maaf sekali lagi. Saya dalam segi agama juga bukan orang pinter, saya juga bukan orang pandai, orang yang tahu terkait dengan agama, tapi mudah-mudahan ini mewakili dari isi hati kalian-kalian yang minta Mas Tulus bahas ini ya. Oke, terima kasih Mas Tulus, minta maaf kalau dari pembahasannya ada kata-kata yang kurang berkenan, mungkin sok pinter, terkesan gurui dan lain sebagainya, saya tidak maksud untuk itu. Tapi tujuan saya di sini adalah untuk
sama-sama belajar, kemudian juga sama-sama mencerna apa yang kita lihat. Intinya teman-teman juga di luar sana nggak boleh percaya dengan hoak-hoak yang beredar, harus dari info yang resmi dan bisa diverifikasi, kemudian bisa dipercaya. Oke, terima kasih banyak. Insya Allah ketemu lagi di next video. Semoga yang Mas Tulus bahas hari ini manfaat buat yang nonton. Amin. Jangan lupa terus jadi manfaat buat orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkata sesama. Jangan lupa terus berdoa. Semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit Mas Tulus doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang saat ini sedang dalam kondisi punya masalah, semoga masalahnya cepat selesai. Teman-teman yang saat ini sedang seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin. Teman-teman yang mungkin sedang dalam kondisi belum bekerja semoga cepat dapat kerjaan, yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah. Amin. Kerjaannya awet. Amin ya Allah. Teman-teman yang sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, kemudian pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen punya kendaraan, pengen naik haji, pengen umroh, pengen ngangkat derajat keluarganya. Amin. Semoga hajat-hajat baik jenengan segera Allah kabul. Amin ya Allah. Teman-teman yang saat ini sedang dalam kondisi merintis usaha, baru mulai jualan, semoga jualannya laris manis, usahanya lancar. Amin. Yang mau jual aset, semoga asetnya cepat terjual. Amin ya Allah. Yang sedang nonton video ini juga Mas Tulus, semoga Allah pilih untuk dihindarkan dari virus, penyakit, bala, dan juga musibah. Amin, 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 ya robbal alamin. Yang berangkat liburan, berangkat mudik, arus balik, dan lain sebagainya, semoga Allah hindarkan dari bala apapun. Amin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun teman-teman. Aku banyak banget syuting video hari ini sampai lampuku sudah nggak kuat ya. Videonya belum kelar, lampunya sudah mati duluan ya. Oke, terima kasih Mas Tulus, pamit mundur ya teman-teman. Terima kasih banyak, sehat berkah melimpah untuk semuanya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, orang baik. Sehat selalu. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.